kasih Mas Sony untuk paparan sebagai pengantar diskusi ya. Memang ini Laplace ini posisinya meradikalkan mekanika Newton ini. Itu jadi teringat, sebenarnya memang mekanika Newton ini kunci sekali ya, terutama hukum gravitasinya dengan inverse square law. Karena ini juga pintu gerbang untuk masuk ke listrik magnet. Karena kita tahu, mungkin Mas Sony tahu ya, hukum Coulomb itu kan analog dengan hukum gravitasi Newton ya, di mana charge muatan listrik itu seperti massa. Lalu berbanding terbalik dengan pangkat 2 kuadrat, posisi di antara dua titik massa atau dua titik muatan. Nah, dari situ lalu muncul Faraday, Maxwell, dan seterusnya. Memang konsepsi mekanika Newton ini menjadi kunci untuk eksplorasi fisika selanjutnya. Oke, silakan. Jika ingin berpendapat, bertanya, menyanggah, silakan. Ini saya bacakan saja, sudah ada di chat. Mas Sony mungkin sudah baca. Ini dari Mas Imam Sunuzir. Dia katanya ingin membantah dengan mengatakan kalau memang Newton memisahkan antara ekstensa ruang dan materi, bagaimana dia bisa mengukur gerak mekaniknya. Jadi aneh menurut dia. Sorry, sebentar, saya lihat dulu ya. Ini saya nggak jamin bisa jawab loh. Ini hanya saya ngutip. saya memang kata orang. Pengandaian ruang waktu ini adalah kunci untuk fisika ya. Kalau tidak ada ruang waktu ini, ya tidak akan ada fisika dan tidak ada sains, natural science. Bedanya memang kalau di Descartes, Leibniz, dan lainnya, pengandaiannya itu adalah sebagai konsep mental yang diperlukan untuk tadi melihat benda bergerak, gitu kan. Nah, dalam Newton, karena dia butuh sistem yang ajak, diabsolutkan, makanya dibawa-bawa nama Tuhan kan untuk dibawa nama Tuhan. Ruang dan waktu. Oke, sebentar ya. Saya ini kalau misalnya teman-teman mau dalam ini sebenarnya konsep yang pembahasan yang nggak mudah. Ini pembahasan yang rada rumit. Kalau kita mau sampai detail sekali ya. Saya kasih contekannya dulu. Saya contekannya ini. Ini gambarnya kebalik ya? Enggak ya, enggak kebalik ya. Kelihatan ya. Kalau mau lihat ini apa sih judulnya? The Nature of Physical Existence. Ivor Leclerc. Kalau mau saya ngambil sumbernya dari sini kalau mau baca lebih detail. Ini buku yang menurut saya sangat sulit. Sangat sulit. Dulu ini terprovokasi gara-gara Bulkarlina dalam salah satu kuliahnya. Saya nanya apa gitu, kemudian dia sarankan saya baca buku itu untuk. Dan ini buku yang ternyata sangat rumit, sangat rumit. Saya hanya ngambil kurang lebih 1/5 bagian dari buku itu untuk bahasan ini. Dan satu lagi kalau mau, mungkin nggak terlalu relevan, tapi untuk bisa baca ini juga, Kosmologi. Karangannya Norris Harrington ya. Norris Harrington ini melihat pemikiran kalau mau lebih mundur jauh ke belakang dari mitologis, kemudian mulai sains awal sampai sains modern. Bagaimana kita memandang itu? Oke, sekarang saya baru ngelihat ini ya. Kalau Newton memisahkan ekstensa ruang dan materi, bagaimana dia mengukur gerak mekanik? Saya melihatnya begini ya. Justru ini sebenarnya ada pembahasan khususnya, terus terang saya tidak begitu kuasai, yaitu tentang gerak. Saya mesti, kalau mau benar-benar paham ini, mesti paham bagaimana gerakan, pendefinisian gerakan dari zaman Aristoteles, itu ada motion, ada locomotion, yang terus terang saya tidak kuasai. Saya nggak bisa jawab oleh karena itu. Kemudian kritik dan komentar tentang itu pada abad pertengahan, sampai kepada Newton. Saya melihat konsep gerakan pada masa itu, perdebatannya itu saya nggak paham terus terang. Apa sih yang diomongkan? Yang dilakukan Newton itu justru menyederhanakan. Sangat menyederhanakan perdebatan yang rumit, yang bawa-bawa itu ya, bawa-bawa substansi atau apa segala macam. Ya ini gaya-gaya inilah. Yang kita tahu kalau perdebatannya ini sama kayak perdebatan ini lah, teologi gereja itu oisia segala macam. Ini substansi atau bukan? Yang ada di itu loh, rumusan Imam Katolik itu.
Itu kan sesuatu yang, bayangkan sesuatu yang seperti itu dibawa ke ranah fisika, itu benar-benar sesuatu yang ini apaan begitu. Justru yang dilakukan Newton itu menyederhanakan masalah. Ruang itu hanya jadi referensi. Ruang nggak usah kita bahas, itu referensi, itu titik fix. Dan biar referensi itu lebih kuat, dibilang itu Tuhan, ya udahlah nggak usah dibahas. Itu menjadi sangat mudah. Begitu orang berhenti ngutak-atik tentang ruang, hukum gerakan itu bisa diformulasikan secara matematis. Sangat simpel. Beda, kita ingat tentu zaman Aristoteles. Oh, hukum gerak itu dia perlu sebut, wah ini bergerak karena penyebabnya ada ini sifatnya Iya, tuh terlalu apa? spekulatif ya. Spekulatif. Justru Jadi melalui Newton itu bisa ada modelnya, formulasi itu matematik. menjadi matematis. Dan satu hal yang saya lupa tulis di ini, Newton dengan kalkulusnya itu memecahkan masalah ketakhinggaan. Sehingga tidak menjadi masalah lagi. Masalah penjumlahan tak hingga, benda yang kecil tak hingga, garis itu bisa definisikan sebagai kumpulan titik tak hingga, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mustahil. Gerakan itu menjadi betul-betul terdefinisikan 100%, tidak ada kontradiksinya. Begitu kita melupakan semua diskusi tentang ruang. Ruang betul-betul hanya kita sebut sebagai referensi. Ruang dipisahkan dari materi. Materi yang bergerak, ruang diam, referensi. Semua jadi sederhana. Jadi dengan itulah fisika klasik itu jadi berkembang. Tanpa itu, makanya tonggak Descartes, Newton, Leibniz ini mereka ya memberikan dasar yang sangat kuat bagi fisika klasik. Walaupun fisika klasik itu sebenarnya nyomot sedikit dari Descartes, sedikit dari Newton, sedikit dari Leibniz. Mereka tidak 100% benar semua, tapi gabungan dari ketiga ini yang menjadi dasar fisika klasik. Ya, monadnya Leibniz ditolak, teologi Tuhan-Tuhannya Newton ditolak, penyatuan ruang dan materinya Descartes ditolak. Seperti itu. Mudah-mudahan nggak tahu ini jawaban saya memuaskan atau tidak. Itu bahkan inersia Newton itu origin itu dari Descartes. Bukan saya nggak tahu. dari Saya nggak tahu Newton itu. sendiri. Iya. Dari Descartes, ya? Inersia itu. Kecenderungan benda untuk tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Inersia. Saya malah belum baca itu. Di apa? James Jeans, Physics and Philosophy. Oke. Silakan. Ini ada lagi tuh Mas di chat dari Mbak Maeda. Oh, Mbak Maeda. Yang ini, kalau yang ini saya nggak bisa komentar ya. Yang mungkin ini open mic tuh Mbak Maeda tuh. Mau menanyakan langsung ke Mas Oni. Pernyataan aja. Pernyataan ya, silakan. Pernyataan. Iya, tadi soalnya kan. Sikap. Iya. Soalnya kan sering ya penjelasan itu ya, seperti tadi di paparan Mas Oni yang bagian Newton ya. Ya, gimana? Benda bergerak itu tidak oleh dirinya sendiri, tetapi sesuatu di luar dirinya. Ya. Sesuatu di luar dirinya itu adalah Tuhan. Ya, gitu ya. Ya. Sebenarnya karena Newton mungkin begitu. Iya, karena mungkin soal pada masa itu belum mampu ditemukan saja kan hukum geraknya gitu ya, hukum tarik menariknya ya. Atau ya jelas itu bukan Tuhan kan kalau kita pemahaman kita sekarang kan. Tapi kan ada banyak konsep memang terkadang sesuatu untuk yang tidak mampu dijelaskan, infinite itu ya itu Tuhan gitu kan ya. Aku jadi berasumsi sih sesuatu yang belum mampu dijawab oleh manusia, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang juga. Kalau kita nggak mengerti kenapa sesuatu terjadi, kita akan bilang itu kehendak Tuhan gitu kan ya? Ya, ya. Kita nggak mampu menelusur ke belakang hal-hal di luar diri kita, kaitan diri kita dengan orang lain apa. Dan ketika nggak mampu jawab, orang cuma bisa bilang ya udah itu mungkin udah takdir kehendak Tuhan gitu sih. Gitu Mas Oni. Oke. Ini ya ada benernya, terutama untuk masa kini ya, diskusi-diskusi masa kini itu istilahnya orang sering sebut itu gods of the gaps.
God of the Gaps itu bagaimana kalau misalnya sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, ya kita tinggal pakai Tuhan. Kita pakai Tuhan untuk menjelaskan itu. Ya pokoknya itu sudah takhir, itu Diskusi hukum selesai alam. sudah kan? Ya, diskusi selesai kan. Nah, cuma kalau saya melihat pada zamannya Descartes, zamannya Newton ya agak berbeda. Bahkan sampai zaman Kant. Seperti tadi kan Descartes itu kan bawa-bawa Tuhan juga itu. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin Tuhan adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan penipu. Nah, dengan demikian dia bilang, wah kamu jangan lawan-lawan saya udah bawa Tuhan ini. Begitu pula dengan Newton. Newton juga bilang begitu. Dia pasang Tuhan sebagai referensi. Tuhan sebagai referensi bahwa Tuhan ini ya adalah ruang dan juga penggerak alam semesta. Tanpa Tuhan, alam semesta ini mati, tidak bergerak. Dia bawa-bawa Tuhan. Jadi semacam apa ya? Mungkin agak berbeda dengan konsep sekarang yang orang itu kalau tidak mampu menjelaskan bahwa Tuhan, mereka menggunakan Tuhan sebagai pendasaran. Itu yang sedikit berbeda. Nah, seperti Kant juga kan, etika Kant itu kalau tidak ada Tuhan tidak ada gunanya etika katanya. Nah, jadi mereka gayanya seperti itu. Nah, yang sekarang, zaman sekarang itu agak beda sedikit. Agak beda sedikit. Jadi Tuhan itu dipakai untuk nyumpel ya. Untuk nyumpel bolongnya logika. Tuhan yang dipakai sekarang itu saya lihat sebagai kemalasan berpikir. Kalau zaman sekarang ya debat-debat yang pseudoscience sekarang itu lebih karena kemalasan berpikir menurut saya. Berbeda dengan zaman Descartes, Leibniz, Newton, sampai Kant, mereka itu tidak menggunakan Tuhan karena kemalasan berpikir mereka, tapi mereka membutuhkan Tuhan sebagai pendasar. Itu jadi agak sedikit berbeda lah. Atau banyak malah ya. Iya. Sebab mereka pemikir yang sangat keras, berbeda dengan debat-debat sekarang yang kadang-kadang di warung kopi itu ya Tuhan itu dibawa-bawa karena justru untuk mengakhiri debat. Begitu udah bawa Tuhan selesai itu end of discussion. Oke, Mas. Boleh lanjut nanya? Boleh. Santai aja. Lalu kalau dalam filsafat ilmu yang dirumuskan sebagai alam semesta itu, karena kan alam semesta dipisah dengan Tuhan ya. Sebenarnya kalau dalam filsafat ilmu, kira-kira yang dimaksud dengan alam semesta itu apa secara benda, secara materi, Mas? Nah itu, kalau pada zaman Descartes, zaman Newton, tiap filsuf itu punya pengertian berbeda-beda. Kita lihat waktu Descartes, saya mungkin salah ya, kalau yang lebih ngerti Descartes silahkan koreksi saya. Tuhan itu dia sebut res infinitas. Res infinitas kemudian ini termanifestasi di alam kita ini menjadi res cogitans dan res extensa. Ini Tuhannya Descartes. Ya, Tuhannya Descartes. Tuhannya Newton beda lagi. Tuhannya Newton itu bukan Tuhan di alam sana, tapi Tuhan di alam sini. Tuhan itu ada dalam realitas materi di alam kita ini. Sebagai apa? Sebagai ruang, sebagai waktu, sebagai penggerak. Itu Tuhannya Newton. Tuhannya Leibniz beda lagi. Tuhannya Leibniz itu mungkin kalau saya lihat sekarang, Tuhannya Leibniz itu akan disenangi oleh programmer sekarang tuh. Programmer yang machine learning segala macam tuh. Tuhan pokoknya saya taruh monad ini saya program semua, dia akan berjalan nanti. Orang-orang malware ya. Malware itu basisnya monad itu ya. Iya, monad itu. Itu Tuhannya para orang nanoteknologi sekarang tuh itu monad semua itu, tinggal diprogram, mereka berjalan sesuai dengan hukum yang sudah. Tuhan itu ya kalau filsuf tuh bisa suka-suka dia ya. Nah, tentu dalam filsafat modern sekarang itu orang nggak bawa Tuhan sama sekali. Sekarang dalam fisika modern Tuhan benar-benar dikeluarkan dalam persamaan. Tidak ada lagi tempat bagi Tuhan di dalam fisika modern sekarang. Karena pendasaran yang dipakai, yang dirasa dibutuhkan oleh Descartes, dipakai oleh Newton, oleh Leibniz, pendasaran itu tidak dibutuhkan lagi sekarang. Hanya dengan matematika, pengamatan, itu sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana, walaupun tentu belum sempurna ya, sebab kita belum mendapatkan itu Grand Unified Theory, tapi model standar ilmu fisika sekarang sama sekali tidak membutuhkan Tuhan dalam persamaan. Berbeda dengan zaman Leibniz, Newton, dan teman-temannya. Boleh dibilang ya seperti itu ya, impian radikalnya si Laplace itu menjadi kenyataan sekarang. Nggak bawa-bawa
benar-benar nggak bawa nama Tuhan sekali. Kan ada anekdotnya itu kan, anekdotnya yang Laplace ketemu Napoleon Bonaparte itu. Si Laplace dipanggil, kamu bisa nggak melakukan hitungan semua gerakan benda alam semesta? Bisa. Dia sebut gini. Kemudian Napoleon bertanya pada dia, loh posisi Tuhan di mana? Oh, saya nggak butuh Tuhan katanya untuk menjelaskan semua ini. Nah, posisi kita sekarang adalah posisi yang radikal, boleh dibilang kelanjutannya Laplace. Makanya kenapa saya taruh Laplace itu di slide terakhir. Ya, kalau Laplace hidup zaman sekarang mungkin dia betah-betah aja tuh. Dia bilang, udah saya bilang nggak butuh Tuhan. Apa menjawab? Mas Sony, kita melihat yang sudah resen, Mas Wildan pertama, lalu Mas Imam, silakan. Pakai open mic atau di chat, Mas Wildan yang sudah resen. Ya. Terima kasih Oni sudah menghadirkan materi yang nggak populer, tapi selalu menarik. Tadi itu sebetulnya kan temanya ini kan ada ruang dan waktu ya. Cuman tadi memang tidak banyak dieksplor oleh Bung Oni soal waktunya itu. Tapi ternyata saya lihat Bung Syakib Sungkar juga menyinggung soal waktu di situ. Ini menarik sebetulnya. Apakah sebetulnya ruang dan waktu itu sesuatu yang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Artinya ketika kita bicara ruang, kita bicara waktu juga gitu. Sehingga saya nggak tahu Oni tidak membahas waktu ya, apakah mengandaikan itu. Karena itu ini menarik sebetulnya. Kalau tadi dikatakan bahwa ada yang perdebatannya termasuk ketika dari Aristoteles, Newton, bahkan kemungkinan kalau dalam filsafat itu ada Kant, ada Leibniz ya. Dalam memahami waktu itu sampai saya kira kritikan pada Leibniz tentang waktu itu menarik juga itu. Tentang ruang. Maksud saya ini bagaimana kaitannya dengan waktu gitu loh. Karena ruang itu kan saya sebetulnya kalau kita memahami Kant, kita banyak. Kenapa saya minta kemarin sebetulnya saya iseng bagaimana kita mengangkat Leibniz karena tidak banyak disinggung soal Leibniz ya. Mungkin karena saya nggak tahu apakah terlalu metafisik. Tapi ini menarik sebetulnya. Karena kan waktu itu kalau Leibniz itu kan relatif tadi yang dikatakan Oni, benar Oni ya? Leibniz bahwa dia terkait dengan bagaimana. Saya menganggap waktu itu bukan sesuatu yang substansi. Waktu itu hanya ya kalau ada benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain, misalnya detik 1 di sini, detik kedua, detik ketiga, itu hanya menggambarkan gerakan saja. Waktu itu bukan sesuatu yang substansi, hanya menggambarkan relasi antar benda. Nah, relasi kan, betul relasi. Bahkan ruang itu seperti relasi. Memang saya begini nanti. Nah, waktu itu sendiri kan begini perdebatannya, apakah memang contoh misalnya kalau nggak salah Aristoteles itu mengatakan waktu itu suksesif ya. Ada bahwa selalu suksesif kalau nggak salah ya. Jadi ada masa lalu, masa sekarang, ada masa akan datang gitu, sesuatu yang belum terjadi gitu. Ya. Tapi kan dalam konteks Leibniz itu nggak mungkin. Dia itu kalau menurut saya ketika dalam konsep monadnya, sejauh yang saya pahami dari Leibniz bahwa kita itu kan tidak tunggal. Kita itu monad ya. Tidak ada sebab akibatnya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Saya menangkap bahwa kalau orang menikah itu bukan karena ada sebab tertentu, karena monadnya ketemu gitu. Monad dia sedang menikah gitu. Banyak kan, itu kan sebuah butiran-butiran atom-atom gitu loh. Kalau nggak keliru ya. Jadi dia bersifat relasional. Jadi orang ada sebuah relasi-relasi tertentu. Jadi kalau istilahnya ya kalau kita sedang makan ya monad kita ada monad kita yang sedang makan, yang sedang berdiskusi seperti ini gitu. Ada kita itu sangat plural gitu. Itu yang saya pahami, itu mungkin ada yang bisa mengoreksi. Jadi ini mengandaikan memang terkait konsep waktu juga, bahwa waktu sebetulnya nggak ada itu antara waktu masa lalu, masa depan, dan masa sekarang gitu ya. Semua satu gitu kan, begitu kan, karena semua serentak gitu. Cuman relasinya kita nggak ketemu aja gitu. Seperti itu. Termasuk ruang itu sendiri saya memang agak menarik gitu kalau di dalam konteks tadi kan dikatakan oleh bahwa Leibniz itu kan ruang itu sebuah turunan ya. Ada bahwa saya kadang-kadang saya mengira waktu itu jangan-jangan monad itu sendiri gitu. Dia hasil dari monad kekuatan internal yang dikatakan oleh Oni tadi kan, relasi itu gitu. Meskipun mengatakan kita ada pertanyaan berlangsung di mana itu relasi itu gitu. Kan begitu kan? Nah, itu penjelasannya nanti karena begini, ini menarik. Karena begini, yang metafisika, mungkin orang, contoh misalnya, ini pengalaman saya pribadi itu.
kalau orang mungkin tidak memahami Leibniz atau apa misalnya tentang konsep waktu, mungkin itu dianggap klinik dan khayal atau halusinasi. Contoh misal begini, saya itu kan kantor saya itu di Sudirman. Kantor saya Sudirman. Nah, saya kemudian orang mengatakan ini, tapi orang mengatakan ini sesuatu yang klinik atau orang berhalusinasi ya. Dan itu terjadi berkali-kali itu, bukan hanya sekali. Jadi contoh misal gini, ada pegawai kantor yang harus membuka katakanlah OB, saya kata OB itu selalu mengatakan dua orang ini, saya dan teman saya yang namanya Galuh itu selalu datang duluan dan dia melihat sampai mengatakan minta kopi kata. Dan bajunya tuh detail. Satu itu ya. Ternyata tuh nggak ada gitu loh. Si Galuh itu baru datang jam 9, ternyata sudah disediakan kopi itu jam 7 misalnya, kayak gitu kan. Nah ini kan aneh gitu. Nah kaitannya dengan soal ruang itu sebetulnya, dan bahkan waktu. Terus saya juga begitu sama Pak Kidi waktu itu. Dia menyediakan makanan, saya minta ini katanya. Mas Wildan tuh pakai baju ini katanya. Begitu kan. Ada di ruangan tertentu itu. Itu pertama. Kalau orang mengatakan, wah itu kraniah atau berhalusinasi, tapi itu sering terjadi dan bukan hanya dia gitu. Nah, ini menyangkut soal monad, bahwa jangan-jangan memang kita tuh dalam ruang itu bukan tidak tunggal, banyak gitu kan. Dan orang kita yang dilihat kawan saya itu, Akidi itu sebetulnya bisa jadi, ini mungkin nggak masuk akal, tapi dalam konteks monad Leibniz mestinya bisa dipahami. Kalau memang monad itu tunggal, maka kalau nggak salah yang kucing yang bawa kemungkinan itu teori dalam kotak itu, kucing dalam kotak kemungkinan. Nah, Schrödinger ya gitu kan. Nah, itu kan banyak plural kan. Artinya kemungkinan itu terjadi. Kita tuh dalam konteks monad itu kita banyak sebetulnya. Kita yang berdiskusi begini, bahkan nanti kita makan gitu loh. Nanti kita tidur tuh monad-monad tersendiri gitu. Nah, maksud saya konsep waktu ini yang tidak disinggung. Kira-kira bagaimana sebetulnya Oni dalam memanfaatkan itu? Apakah memang waktu itu suatu yang hanya kesadaran saja, atau memang dia objektif gitu? Atau seperti suksesif seperti itu, atau serentak dan sebagainya? Terima kasih. Oke. Sebenarnya saya menghindari pembahasan waktu lebih banyak karena ini akan jadi sangat lebar, dan saya terus terang nggak menguasai juga. Karena kalau saya membahas waktu, itu saya harus mulai dari locomotionnya Aristoteles. Locomotion Aristoteles, kemudian impetus, dan akhirnya sampai pada motion, gerakan, pada awal fisika. Itu sebuah pembahasan sendiri lagi yang menurut saya cukup rumit. Tapi kalau mau, saya memberikan ini aja ya, memberikan leading aja, kalau mau baca-baca sendiri ya dari situ. Membaca dari konsep geraknya Aristoteles, kemudian impetus, sampai ke... Tapi, sebentar. Memang dari pembahasan itu mereka tidak terlalu membahas tentang waktu. Yang mereka bahas itu gerak, bukan waktu. Waktu itu ya sudah sesuatu yang dianggap sudah terberi begitu saja. Waktu itu sesuatu yang terberi begitu saja. Dan sampai, saya terus terang bukan pembaca Leibniz yang dalam ya, saya baca sekilas-sekilas saja. Saya bukan pembaca Leibniz, dan saya juga tidak melihat dia ada menyinggung tentang waktu. Dia hanya menggambarkan bahwa monad itu terprogram. Tuhan menciptakan monad sejak awal mula, dan monad ini dia program dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa depan. Gerakannya sudah diketahui, determinis. Leibniz itu seorang determinis. Semuanya itu sudah bisa diketahui, gerakannya seperti apa, alam semesta dari awal sampai akhir itu sudah diprogram. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan. Jadi tugas kita adalah mencari hukum-hukum itu. Kalau mau tahu ini lari kemana. Kita hanya bisa itu. Kita mempelajari hukum-hukumnya. Tapi kita tidak bisa apa-apa. Semua sudah terprogram oleh Tuhan. Dan namanya gerakan itu kan berdasarkan waktu kan, berarti detik pertama itu di sini, detik kedua di sini, detik ketiga, detik keempat, itu semua sudah ini. Dia tidak ngutak-ngatik bahwa waktu ini substansi yang bagaimana. Dari pembacaan saya sejauh ini,
yaitu tidak ada yang ngutak-ngatik waktu. Waktu itu mulai diutak-atik waktu fisika modern. Mulai ada dilatasi waktu itu baru mulai waktu. Wah, waktu ternyata relatif, apalagi muncul kemudian dimensi paralel segala macam itu, wah udah kacau balau itu semua. Tapi saya lihat dari zaman Yunani kuno sampai abad pertengahan, fisika klasik itu mereka hanya sibuk berdebat masalah gerakan. Ya memang ada kaitan dengan waktu, tapi tidak secara spesifik membahas waktu ini substansinya apa. Begitu. Aku cuma bisa jawab gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa menambah itu. Ya, kalau kita melihat variabel velocity kan, ya itu kan cuma dua kan, jarak dan waktu. Waktu, ya udah, hanya itu. Jarak ya ruang, waktu ya waktu. Waktu selesai. Jadi memang tidak dielaborasi sih. Memang kalau dalam Aristoteles kan itu hanya olah-olah pikir gitu ya, spekulatif. Olah-olah pikir. Nah, masuk ke Descartes ya sebagai seorang rasionalis, Leibniz juga seorang rasionalis, tapi bedanya dia sistemik gitu. Harus ada ini, pengandaian ini supaya konsepnya jalan nih, nggak macet. Nah, itulah. Nah, di Newton diabsolutkan. Nah, dari situlah baru masuk ke kalkulus. Karena kan masuk ke persamaan diferensial. Diferensial itu kan ada pengandaian waktu juga itu. Jadi harus diterima itu secara absolut. Ada waktu. Tapi memang masuk ke Kant memformulasikan lebih mantap lagi, itu adalah ya a priori di ruang kognitif kita, sehingga kita bisa memahami gerak. Emang intinya gerak nih semua kan gitu. Masuk ke fisika modern, aspek waktu ini juga menjadi hal penting. Misalnya kalau melihat alam semesta ini mulainya di mana, ya kan? Ya. Big Bang. Bisa ada tuh kan berapa miliar tahun yang lalu itu. menurut sains. Nah, jadi memang elemen waktu ini ya sangat fundamental di fisika. Oke, kita lanjut dulu diskusi dengan teman yang lain, misalnya dengan Mas Imam. Silakan Mas Imam kalau mau bicara. Oke, terima kasih. Ya. Atas waktu dan tempatnya. Terima kasih. Saya kurang tahu ya soal waktu dan ruang tadi. Saya cuma mau tanya soal yang Tuhan tadi. Katanya Pak Oni tadi Tuhan itu tidak dibawa dalam konteks pembicaraan modern ya? Ya, betul. Dalam fisika modern itu tidak masuk kesamaan. Menurut saya kalau seperti itu kayaknya enggak deh. Misalnya kalau bicara soal lingkungan gitu, kan kayak Paus Fransiskus itu dari ya itu Laudato Si nya itu kan bicara soal lingkungan yang di apa namanya? Dihubungkan cara spiritual sama ajaran Alkitab gitu. Betul. Jadi apa namanya? Teologi itu tadi masih bisa dibawa dalam konteks pembicaraan tentang lingkungan. Jadi kayak kevakuman transendentalnya manusia itu karena lingkungan pada rusak itu bisa terisi gitu. Cara iman kepada Tuhan. Begitu, Pak. Oke. Makasih, Mas Imam. Ya, maksud saya begini, Mas. Tentu yang Mas katakan tadi benar ya. Maksudnya seperti kita dalam lingkungan, teologi lingkungan sekarang sedang populer. Saya nggak tahu ini bisa dicari di YouTube atau enggak. Kalau Mas Imam tertarik tentang teologi lingkungan, saya kemarin tuh baru kuliah teologi lingkungan dengan Romo Martin Harun. Saya nggak tahu itu diposting online apa enggak. Tapi mungkin bisa dicari-cari di siapa tahu ada yang punya. Martin Harun itu kemarin waktu saya kuliah dengan beliau, itu dia memberikan tafsir perjanjian. Saya asumsikan karena udah ngomong Laudato Si, berarti Mas ngerti ya kitab Kejadian ya. Mestinya nyambung. Dia berikan tafsir kitab Kejadian yang menurut saya sangat bagus mengenai ini.
mengenai bahwa di kitab Kejadian itu bisa ditarik sebuah kisah penciptaan Adam dan Hawa di kitab Kejadian itu bisa ditarik menjadi sebuah tafsir yang ekologis. Nah, itu sebenarnya ya bisa-bisa saja, nggak masalah itu. Dan ya itu menurut saya juga baik. Tapi maksud saya bahwa di dalam fisika ya, saya ngomong fisika ini. Tadi kan ini lingkungan itu perkara yang lain. Dalam fisika maksud saya adalah untuk bisa menjelaskan semua teori-teori fisika saat ini, lubang hitam, gerakan planet, sinar X, apapun lah, semua fenomena fisika, itu memang tidak ada Tuhan di dalam persamaan. Di dalam persamaan loh Mas. Di dalam rumus matematika itu tidak ada unsur Tuhan sama sekali. Itu maksudnya. Jadi untuk menjelaskan semua fenomena fisika, listrik, magnet, apapun, sinyal HP, semua dengan segala macam teknologi, kecanggihan, sampai 5G, itu tidak ada. Jadi tidak ada unsur Tuhan di situ dalam persamaan. Tentu kalau kita masuk ke etika lingkungan, etika itu kan berarti kita harus melihat apa yang baik, apa yang buruk. Tentu kita bisa masukkan, tentu ini debatable ya, bisa diperdebatkan, ada yang masukkan unsur Tuhan, ada juga yang tidak masukkan unsur Tuhan, itu bisa diperdebatkan. Tapi maksud saya adalah yaitu di dalam hitung-hitungan ilmu fisika, ya di dalam rumus itu tidak ada persamaan. Misalnya ini persamaan X tambah Y tambah H. H itu apa? Oh, H ini Tuhan. Tidak ada rumus yang memasukkan Tuhan. Berbeda dengan Descartes, berbeda dengan Newton. Mereka masih memasukkan Tuhan di dalam perhitungan. Nah, itu maksud saya di situ. Kenapa Tuhan tidak ada di dalam ilmu fisika? Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik, lanjut ke Mas Iya. Denny saja. Tadi sudah dari tadi menunggu, mengantri. Silakan Mas Denny Nur Samsi. Ya, terima kasih Om. Mungkin saya hanya ini bicara soal, ini bisa kedengaran suara saya? Bisa, walaupun agak kresek-kresek. Saya menemukan sebuah pernyataan, entah di buku siapa, pernyataan siapa juga siapa, apa Spinoza atau siapa gitu, bahwa kalau tadi bicara soal benda, kemudian ruang, waktu, gerak, justru yang saya temukan paling memuaskan adalah definisi diam. Katanya gini pernyataannya, ketika suatu benda menempati suatu ruang pada suatu waktu, itu diam. Nah, kalau begitu saya pikir nggak ada yang bergerak lah. Kalau definisi itu diterima, maka tidak ada sesuatu yang bergerak. Ketika suatu benda menempati suatu ruang pada suatu waktu, nggak ada itu, gerak itu nggak ada. Kalau definisi itu diterima. Terus kemudian kedua, soal Tuhan dalam fisika. Saya pernah ikut di sebuah kuliah yang menyampaikan sebuah pernyataan bahwa katanya ketika merebus air itu sampai titik didih, dari sebut saja misalnya suhu standar air itu ya 20 derajat, dia naik. Ketika dipanaskan, dia naik sampai 80, kemudian turun dulu ke 60, baru setelah itu naik 100. Nah, mungkin itu Tuhan. Kira-kira begitu. Terus kemudian juga saya menemukan buku siapa ya, Pak Subando. Ada yang disebut dengan variabel jet. Di variabel jet ini Tuhan. Meskipun tidak ditaruh di rumus-rumus fisika, misalnya di persamaan-persamaan fisika dan lain sebagainya. Tetapi satu kasus, contoh misalnya dalam statistika, kita tidak pernah menemukan korelasi yang benar-benar sempurna. Dia tidak pernah menemukan angka 1 dalam korelasi. Hanya 0,0, tidak pernah ada 1 atau -1 dalam statistika. Dan di sanalah Tuhan. Faktor-faktor X itu yang tidak ditemukan oleh perhitungan statistik sepasti apapun. Misalnya kalau statistika ini mirip-mirip ilmu matematik, ya tidak pernah ditemukan katanya angka 1 atau
minta ke dalam perang. Nah, terus kemudian saya ingin juga ingin minta pencerahan. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal fisika, ini kira-kira ujungnya semesta ini bukan sorry Bu. Adakah akhir dari semesta ini atau hanya perubahan energi saja? Kalau misalnya energi itu bersifat abadi begitu kira-kira kalau begitu ya tidak akan berakhir nih semesta ini kecuali hanya perubahan-perubahan saja. Ini mohon pencerahannya. Terima kasih, hatur nuhun. Saya dari Bandung Barat, Jawa. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Jauh-jauh dari Bandung. Jarak sekarang ini jarak relatif ya sejak ada internet. Ini pertanyaannya sulit. Saya belum tentu bisa jawab semua dan pertanyaannya cukup luas. Saya mungkin nggak bisa jawab Mas terus terang, nggak bisa jawab memuaskan. Tapi saya bisa ngasih beberapa lead mungkin ya. Yang pertama itu masalah diam tadi. Mungkin Mas bisa baca ini, cari-cari di internet tentang Parmenides. Ini adalah debat klasik antara Parmenides dan Herakleitos. Ya, Parmenides dan Herakleitos. Parmenides mengatakan ya semuanya ini ya ada begitu saja, tidak bergerak, semua diam. Sementara Herakleitos kubu lawannya mengatakan dunia ini semuanya gerakan. Nah, mungkin kalau dari baca perdebatannya mereka akan lebih tercerahkan. Saya dulu pernah menulis tentang Parmenides, tapi udah 10 tahun yang lalu saya sudah lupa, sudah tidak ingat. Jadi saya tidak dalam posisi bisa menjelaskan perdebatan Parmenides dan Herakleitos dengan cukup baik. Tapi bisa dicarilah, mungkin mudah-mudahan ini menjawab. Nah, yang kedua saya lupa Mas. Saya yang terakhir dulu deh dari yang agak ingat belakangan. Mengenai awal dan akhir. Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit. Yang ada sekarang hanya spekulasi. Yang ada sekarang itu hanya spekulasi. Apakah alam semesta akan berakhir atau tidak? Dalam konteks ini terus terang agak di luar keahlian saya. Saya bukan seorang yang belajar kosmologi. Kalau yang belajar kosmologi mungkin lebih bisa jawabnya lebih pas. Tapi saya hanya baca-baca sedikit. Itu ada koefisien. Ada sebuah koefisien yang akan menentukan apakah alam semesta ini akan mengkerut dalam arti nanti gaya gravitasi akan runtuh, jadi seluruh alam semesta ini nanti akan kalau bahasa Inggrisnya big crunch, bahasa Indonesianya apa ya? Semua itu nanti akan menyusut, betul, akan menyusut. Kembali ke satu titik, selesai, alam semesta akan berakhir. Tapi bisa jadi juga alam semesta ini kalau koefisiennya itu lebih dari angka tertentu akan berkembang tanpa akhir. Terus berkembang tanpa ujung, tapi ini sesuatu yang sangat mengerikan sebetulnya. Begitu dia berkembang tanpa ujung karena energi itu konstan, tidak ada penambahan energi dalam alam semesta, dengan luas yang makin jauh, maka kerapatan energi itu menjadi makin renggang. Energi menjadi sebaran itu makin tipis. Atau dengan kata lain, alam semesta makin lama makin dingin, makin dingin, makin dingin. Jadi walaupun tidak ada kiamat dalam arti menyusut, tapi alam semesta akan mati kedinginan. Dan ini sebenarnya sebuah akhir yang lebih tidak berakhir, tapi yaitu menjadi dingin, menjadi tidak ada apa-apa. Setiap atom bahkan akan berhenti bergerak. Nah, ini sebuah akhir yang sebenarnya lebih mengerikan. Nah, sekarang paling tidak spekulasi fisika itu ada, dan kita tidak tahu alam semesta kita itu akan menuju ke yang mana. Yang pertama, yang akan menyusut tiba-tiba, kita akan sekarang masih mengembang. Dari paling pengamatan itu alam semesta kita masih mengembang hingga satu titik dia akan menyusut, atau yang kedua tadi akan mengembang sampai tak hingga. Kita belum tahu, ini masih spekulasi. Ada juga spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa alam semesta ini berdenyut. Dalam arti
mengembang, menyusut, meledak, mengembang lagi. Jadi nanti ada alam semesta versi 2. Sesudah menyusut, meledak lagi. Alam semesta versi 2. Menyusut lagi, begitu seterusnya. Tentu ini saya pikir agak ada dipengaruhi oleh pandangan Hinduisme, yang istilahnya itu manvantara kalau tidak salah. Jadi alam semesta itu ada siklus. Ya dalam Hinduisme atau Buddhisme itu kan semua siklus ya. Reinkarnasi. Bukan hanya manusia yang bereinkarnasi. Alam semesta pun bereinkarnasi. Alam semesta akan mati, meledak, kemudian mati, menyusut, meledak lagi, begitu seterusnya. Tapi ya seperti saya bilang tadi, saya tidak belajar kosmologi secara betul-betul, hanya baca-baca sedikit, jadi saya tidak bisa menjawab dengan ini. Nah, pertanyaan yang kedua saya lupa, Mas. Mungkin bisa diulangi? Ini tentang Tuhan dalam rumus-rumus fisika. Tuhan dalam sains, kira-kira. Oh iya betul. Oke. Nah Tuhan, ini Mas, ada penjelasan lain begini. Mereka begini, yang seperti kayak tidak pernah mendekati satu atau ada Z-nya itu semua bisa disebut sebagai probabilitas, kemungkinan. Dan sebenarnya sains modern sekarang sudah mengamini itu. Mereka mengamini ketidakpastian karena memang teori chaos misalnya selalu mereka bisa mendamaikan dengan ketidakpastian itu dengan probabilitas. Jadi itu bukan sesuatu yang istilahnya diatribusikan kepada Tuhan. Alam semesta mereka terima sebagai sesuatu yang acak, yang tidak pasti. Namun dalam ketidakpastian itu, mereka tetap bisa mengatakan dengan keyakinan cukup tinggi, misalnya probabilitas 99,99%, kalau kita merancangnya seperti ini, hukum fisika akan berjalan. Dan oleh karena itulah, ya ada penemuan-penemuan, ada teknologi. Apakah mereka tahu itu 100% akan seperti itu? Tidak ada yang tahu 100%. Dan kalau di dalam ilmu rekayasa, dalam ini insinyur ya, ilmu rekayasa, engineering, itu makanya selalu teknologi ya maksudnya. Kalau teori itu kan ideal, semua tuh hitung-hitungan di atas kertas itu pasti begini. Tapi kenyataannya begitu alatnya dibuat itu kan nggak ada yang sempurna, itu nggak ada itu. Nah makanya ada istilahnya itu safe saya lupa istilahnya. Aduh, Aswin mungkin ingat istilahnya kalau batas aman desain itu apa istilahnya? Oh, apa namanya? Bukan safety kalau kita merancang sesuatu itu kan ada ini batas aman itu loh. Saya lupa istilahnya. Jadi walaupun hitungannya kita percaya misalnya jembatan ini mampu menahan berat 1.000 ton, tapi kita jangan mobil 1.000 ton suruh lewat situ, ada batas keamanan. Kita kasih batas keamanan 10% misalnya. Jadi walaupun secara desain itu mampu sampai 1.000 ton, itu ya cukup 900 saja lah. Karena ya namanya hitungan kita tetap memberikan toleransi kesalahan. Jadi yang namanya probabilitas itu, apalagi kalau ini ya dalam ilmu fisika modern itu kan kita mengenal bahwa fisika itu bukan seperti hitungan yang kita kenal di sekolah, tapi fisika menjadi statistik. Fisika itu menjadi statistik, mekanika itu menjadi statistik. Makanya ilmunya namanya statistical mechanics, mekanika statistik. Itu mata kuliah yang paling dibenci itu susah luar biasa. Bayangkan parah itu. Itu mata kuliah luar biasa dibenci di fisika. Kalau yang pernah belajar fisika murni tahulah itu mata kuliah paling bangsat itu. Itu sangat sulit. Nah, itu fisika menjadi probabilitas. Dan fisika kuantum itu berdasarkan pada itu juga. Jadi semua itu hanya probabilitas. Jadi tidak masalah, Pak. Tidak ya kembali walaupun itu tidak pasti, para fisikawan tetap merasa tidak perlu memasukkan unsur Tuhan di dalam ketidakpastian itu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Oke, saya mau mengomentari soal akhir dari dunia. Ya, kalau konteksnya bumi ya, kita makhluk bumi. Kalau di film-film Hollywood kan ceritanya dihancurkan oleh Cybertron. Oh, Cybertron. Kita kan bergantung sama matahari. Ya. Kalau matahari mati, mau mati mampuslah.
bumi ini. Nah, matahari itu sebenarnya bisa diduga kapan berakhirnya. Jadi ya itulah akhir dari planet bumi. Tapi kan itu di luar rentang usia ya yang kita hidup saat ini ya. Itu masih hitungan ribuan tahun lah. Jadi memang itu miliaran. Iya. Prediktabilitas itu jadi hal yang esensial di sains, ya kan? Betul. Bisa diprediksi meskipun ya nggak 100% ya, tapi ketika ada tahu ujungnya seperti apa mental, itu mengaruhi posisi mental kita juga kan ya. Jadi siap-siap, antisipasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, masih ada waktu kita nih sekitar 20 menit. Silakan jika ada yang ingin sharing atau apa. Ada ini dari yang Sakib Sungkar nih. Sakib Sungkar, ya. Aristoteles dan Bruno sebenarnya menganggap space itu benda, betul. Jadi space itu sebelum eranya, boleh dibilang yang benar-benar memisahkan itu ya Newton. Space, dan istilah space itu, sebentar saya lihat contekan. Istilah space itu yang pertama mengatakannya itu adalah Bruno. Spatium. Saya nggak buat slide-nya kalau nggak salah ya. Istilah space itu dimulai oleh Bruno. Dia memakai istilah Latin yaitu spatium. Sebentar, saya nulis nggak ya? Mana dia? Spatium. Oh nggak ada ya. Saya ternyata tidak menulis. Spatium. Ya, yang sebenarnya artinya keluasan. Dia hanya menggunakan istilah space itu atau spatium. Tapi pengertiannya itu belum seketat seperti yang kita kenal sekarang. Baru Newton yang berani benar-benar memisahkan materi dan ruang itu dicabut betul-betul, dibelah. Kalau Descartes itu membelah mind and body, pikiran dan badan, nah Newton ini membelah ruang dan materi yang sebelumnya dalam pembahasan fisika sejak Aristoteles, terutama yang pengikut Aristoteles ya. Nah, kalau yang lawan-lawan Aristoteles sudah mulai mencoba, mereka utak-atik, terutama tentang void ya, tentang vakum. Saya juga tidak bahas ini juga sebenarnya kalau mau lengkap ya mesti bahas itu juga. Kalau mau lengkap tuh membahas tadi gerakan, membahas tentang vakum, membahas tentang kontinuum. Ini baru jadi sebuah, tapi bisa jadi 3 jam ya, bisa berapa hanya untuk menjelaskan semua itu. Nah, baru sejak Newton benar-benar space ini atau ruang ini bukan lagi benda, dia referensi. Nah, terus dikatakan Mas Sakib ini demikian pula waktu, ia baru ada ketika ada manusia. Nah, ini saya nggak bisa komentar nih. Ini waktu teologis mungkin ya. Waktu teologis, waktu penciptaan, begitu waktu diciptakan, waktu ada. Saya tidak melihat ada komentari tentang itu. Bahwa waktu itu tergantung waktu manusia ada, waktu baru ada. Tentu dalam mitologi ini semua seperti itu ya. Jadi sebelum penciptaan, waktu itu tidak ada. Bahkan kalau kita mengamini Big Bang, waktu itu juga ada setelah Big Bang. Tapi saya tidak bisa komentar lebih jauh lagi. Saya hanya di dalam paper ini mengatakan bahwa salah satu dasar dari fisika klasik adalah waktu dan juga ruang tentu saja hanya dijadikan referensi. Ya, tidak diutak-atik. Substansinya tidak diutak-atik sama sekali. Baru nanti fisika modern, mereka mulai mengutak-atik waktu dan ruang lagi. Waktu dan ruang menjadi sesuatu yang substantif. Seperti pada masa Aristoteles. Tapi tentu sangat berbeda ya dengan penjelasan Aristoteles. Kalau saya komentar sedikit mengenai waktu, tapi keluar dari paper ini, waktu itu yang dibahas dalam paper ini hanya waktu fisika. Ya, waktu fisika. Waktu fisika yang diukur, waktu fisika itu yang bisa diukur dengan getaran atom-atom. Dan kalau kita tahu sekarang, kalau mau buat jam paling akurat, ya jam berdasarkan getaran atom. Jam atom itu, kalau nggak salah pakai cesium atau pakai apa, saya kurang tahu, lupa. Getaran atom yang menentukan waktu itu, ya berapa getaran atom per detik. Itu adalah waktu fisika. Tapi sebenarnya kita sebagai makhluk hidup, kita makhluk hidup ya, bukan benda mati.
makhluk hidup itu mengalami waktu itu banyak. Ada waktu biologis. Waktu biologis adalah waktu sebagaimana kita alami sebagai makhluk biologis yang punya metabolisme. Makhluk biologis itu mengalami waktu itu paling tidak ada dua macam. Makhluk berdarah dingin dan makhluk berdarah panas. Kita, makhluk berdarah panas itu kurang lebih waktunya tuh ajek. Kurang lebih. Mengalami waktu itu relatif konstan. Tapi makhluk berdarah dingin, itu waktu itu relatif. Pada saat suhu tubuhnya dingin, itu waktu berjalan sangat cepat. Dan pada waktu badannya sudah panas, waktu baru berjalan lambat. Makanya kita lihat kenapa binatang-binatang yang berdarah dingin itu berjemur. Supaya apa? Supaya reaksinya, metabolisnya tuh bergerak lebih cepat, supaya waktu menjadi lebih lambat bagi mereka. Waktu yang lebih lambat berarti mereka mampu bereaksi lebih cepat. Mereka bisa mencari mangsa lebih cepat. Ibaratnya begini, kalau misalnya buaya yang masih badannya dingin, dia belum berjemur, terus kita lewat depan buaya, gerakan kita di depan buaya itu seperti gerakan lalat yang sangat cepat. Buaya itu bingung, ini manusia kok geraknya cepat banget. Itu bukan karena kita bergerak cepat, tapi persepsi waktu biologisnya buaya itu sangat persepsi waktunya itu dibandingkan kita berbeda. Gerakan kita menjadi sangat cepat di depan buaya. Nah, satu lagi hibernasi. Hibernasi itu juga mengubah persepsi waktu biologis. Beruang yang hibernasi itu, misalnya tidur, saya nggak tahu hibernasi beruang itu berapa bulan ya? 3 bulan, 6 bulan? Berbulan-bulan kan tidur. Tapi waktu mereka hibernasi, persepsi waktunya itu cepat sekali. Metabolisme tubuhnya dia turunkan. Jadi bagi beruang tuh rasanya kok aku hanya tidurnya mungkin tidur semalam, padahal tidurnya itu 2-3 bulan atau 4 bulan begitu. Jadi persepsi waktu biologis itu bisa berubah seiring kita mengubah metabolisme tubuh. Yang katanya beberapa yogi itu yang canggih-canggih meditasinya itu, mereka bisa menurunkan metabolisme tubuh, denyut jantung itu diturunkan sampai sangat rendah, nafasnya juga frekuensinya diturunkan sangat rendah, sehingga dia bisa kita kurung itu di lemari atau dikubur selama 2 minggu. Bagi kita yang menguburnya itu waktunya 2 minggu, tapi bagi dia waktunya hanya 15 menit atau 10 menit. Karena persepsi waktunya berubah. Dia mengubah persepsi waktu biologis. Ini baru 2 yang lain. Saya rasa masih ada waktu-waktu yang kategori-kategori waktu yang lain sebagaimana dialami, yang mungkin bisa dikulik, tapi itu terus terang di luar waktu fisika. Oke, nah ini yang ada nih. Waktu Tuhan sedang tidak bermain dadu. Ini ada penjelasannya, saya lupa ini. Ini anekdot yang sering dipakai orang untuk mengatakan bahwa fisikawan enggak kok, fisika itu mengakui Tuhan. Buktinya Einstein tuh ngomong kayak itu, Tuhan tidak bermain dadu. Saya lupa penjelasannya gimana. Tapi yang saya ingat begini, hati-hati. Kalau fisikawan ngomong tentang Tuhan, Tuhannya mereka itu bisa jadi beda dengan Tuhan yang seperti kita bayangkan. Fisikawan tuh suka ngomong sembarangan, bawa-bawa nama Tuhan. Padahal yang mereka maksud itu bukan Tuhan dalam arti agama sebagai Tuhan yang diimani agama-agama. Nah, jadi kalau ini bisa dicari kok. Di internet silahkan dicari, Tuhan tidak bermain dadu. Itu salah satu surat Einstein, kalau nggak salah. Itu banyak yang orang sudah membahas itu. Silakan cari. Nah, tapi pada intinya itu, bahwa fisikawan itu kadang suka ngomong pakai Tuhan sembarangan, tapi yang dimaksud itu bukan Tuhan sebagaimana yang diimani orang-orang. Ini boleh komentar soal itu? Ya. Jadi Einstein ini, yang pernah saya tahu, dia masih mengikuti determinismenya Newton ya. Determinis. Jadi ketika menyadari kuantum ini main-main statistik, probabilitas, itu membuat dia nggak nyaman. Oh, itu ya ceritanya. Iya.
mengganggu mental deterministik dia itu. Makanya dia bilang gitu ke Bohr. Jadi kan itu perdebatan dengan Bohr itu kan tentang relativitas kuantum. Jadi itu dia masih memegang teguh determinismenya dari Isaac Newton gitu ya. Ya mungkin secara implisit dia nggak teis gitu ya, tapi ya terganggu aja dengan soal probabilistik realitas kuantum itu. Makanya dia Mas keluar Naryo. komentar. Ya silakan Mas Naryo. Oke, terima kasih Bung Aswin. Aku tadi nyambung ke uraian Oni aja ya tentang waktu. Ada pendapat yang sering disebut ada waktu subjektif dan waktu objektif gitu ya. Mungkin saya minta pendapat Oni atau nanti Aswin juga bisa pendapat ya. Kalau kita menyebut waktu objektif itu kan sebenarnya kita seperti mau menunjuk pada waktu yang ada di luar gitu ya. Tapi problemnya waktu yang kita sebut objektif itu kan sebenarnya waktu relasi matahari dan bumi ya. Artinya dalam arti tertentu itu ya subjektif juga di dalam perspektif manusia di bumi. Karena waktu dalam relasi yang lain, misalnya dengan planet-planet yang lain atau galaksi yang lain, waktu itu menjadi sangat berbeda. Nah, dalam arti itu apakah waktu itu selalu bersifat subjektif ya, atau mungkin dalam istilah tadi Aswin sebut Einstein itu ya mungkin selalu relatif gitu ya. Nah, itu mungkin minta pendapat Bung Oni atau Bung Aswin. Oke, sip, Naryo. Sebenarnya kalau pembahasan mengenai waktu di filsafat itu saya tidak menguasai, tapi mungkin bisa cari tentang beda antara time dengan duration. Itu ada ininya sendirilah. Saya tapi tidak menguasai itu terang. Time dengan duration itu ada. Nah, tapi yang saya bisa jawab, terutama untuk mengomentari Mas Naryo tentang planet, memang waktu di dalam kita penghayatan kita manusia bumi ya. Kita udah ngomong sekarang nih penghayatan manusia bumi dengan siklus waktu, lebih tepatnya mungkin siklus waktu. Kita punya siklus waktu 24 jam, 12 jam siang kurang lebih, 12 jam malam kalau kita dekat khatulistiwa. Kalau di belahan bumi utara yang agak utara selatan, siang malamnya tentu berganti berdasarkan musim. Kita kemudian mengenal siklus musim juga, yang berputar setiap setahun sekali, sehingga musim kalau di negara-negara 4 musim itu pasti lebih terasa. Setiap setahun sekali ada musim gugur, setiap setahun sekali musim semi, musim salju, begitu terusnya. Nah, ini ada semacam waktu yang dihayati. Saya tidak tahu terus terang apakah dalam filsafat ada pembahasan seperti ini. Waktu yang dihayati. Tentu sebagai seorang muslim, Mas Naryo juga merasakan waktu yang dihayati sebagai siklus sholat 5 waktu. Subuh itu kan suatu keteraturan, sesuatu yang dihayati sebagai kita makhluk bumi. Nah, bayangkan waktu sebagaimana kita hayati ini bisa dengan sangat mudah berubah pada saat anggaplah kita tinggal di bulan. Para astronot itu menghadapi siklus waktu yang sudah sangat berbeda. Mereka tidak melihat matahari terbit dan tenggelam itu seperti halnya kita. Begitu pula para astronot yang tinggal di stasiun ruang angkasa. Mereka melihat matahari terbit itu kalau tidak salah sehari itu 15. Dalam waktu sehari itu masuk 24 jam ya. Dalam 24 jam bumi itu paling tidak mengalami 15 kali matahari terbit. Jadi kan penghayatan waktunya itu menjadi sangat berbeda. Ini tentu kita masih mengasumsikan waktu fisika yang objektif. Dalam arti getaran, kalau kita pakai jam atom, itu kurang lebih sama. Walaupun kalau diukur secara sangat detail, para astronot yang berada di
stasiun luar angkasa itu gerakannya itu lebih cepat dibanding kita yang diam di bumi. Dan mereka yang mengorbit bumi itu mengalami dilatasi waktu, walaupun hanya sepersekian detik. Tapi karena kecepatannya masih belum itu tinggi, masih jauh dari kecepatan cahaya, itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, apalagi sekarang kalau saya tidak tahu, dalam 20 atau 30 tahun ke depan, mungkin manusia sudah akan membangun koloni di bulan dan juga koloni di Mars. Bagaimana mereka menghayati waktu di sana? Tentu, waktu dalam arti waktu fisika tidak akan terlalu jauh, karena kecepatan mereka, kalau kita sudah masuk ke fisika modern, ya, waktu itu ditentukan oleh kecepatan pengamat. Selama mereka tidak naik pesawat luar angkasa yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, waktu yang mereka alami, waktu fisikanya itu tidak akan terlalu berbeda jauh. Tapi penghayatan waktunya tentu akan sangat berbeda sebagaimana yang kita alami di bumi. Apakah matahari terbit tenggelam setiap 24 jam? Apakah ada perbedaan musim? Itu tentu beda sekali. Jadi mungkin saya melihatnya seperti itu. Mungkin Aswin ada komentar? Ya, tadi saya juga ingin komentar soal kalau dari siapa namanya, Descartes, Leibniz, Bruno, Kant sampai Newton tuh kan ruang waktu itu ya bisa berdiri sendiri gitu ya. Tapi masuk ke Einstein memang jadi berubah sama sekali. Kedua ini ya kopling, menempel, nggak terpisah. Ruang waktu gitu kan. Lalu ada variabel pengamat. Jadi makanya jadi relatif, tergantung pengamat bicara waktu dalam pengertian sederhana untuk relativitasnya Einstein. Jadi tadi sudah disebut singgung ini soal dilasi waktu. Yang paling terkenal kan anekdot anak kembar, satu pergi ke bulan, keluar angkasa lalu balik lagi, ternyata dia lebih muda dibanding saudara kembarnya karena ya tadi relativitas waktu itu karena ada unsur C, kecepatan cahaya, yang membuat waktu menjadi lebih di bumi ini ya melambat gitu. Ya, jadi ada variabel pengamat, observer, yang membedakan waktu jadi tidak absolut, relatif. Ya, paling itu. Ini dari Mas Wildan. Dua orang kasmaran mojok pacaran di kafe selama 2 jam, objektif, tapi terasa 2 menit. Saya terus terang kurang tahu yang backsound ini. Saya nggak baca waktu psikologis. Iya, saya nggak baca terus terang. Oke. Ya, sudah jam 9 sebenarnya, tinggal 6 menit lagi. Apakah cukup para pemirsa GLS edisi 2 November ini? Edisi 2 November. Gimana Mas Soni? Ya cukup aja sih, cuma saya silakan ini mungkin kalau mau kasih sedikit ini ya, saya ulangi lagi. Terakhir. Sebenarnya ini hanya sebuah kayak pancingan aja untuk baca lebih lanjut. Kalau teman-teman yang tertarik tema seperti ini, ya kalau mau ya baca mulai dari Aristoteles, fisikanya Aristoteles betul-betul. Dia bahas tentang dia bukan ngomong tentang ruang, dia ngomong tentang tempat, tentang lokasi, topos. Dia ngomong tentang materi, tentang ruang, segala macam itu. Perdebatannya dimulai dari situ. Yang pra Aristoteles mungkin bisa ya silakan dibaca, tapi nggak terlalu tidak terlalu mempengaruhi perdebatan selanjutnya. Nah setelah itu ya itu dimulai. Entah orang itu pro Aristoteles atau anti Aristoteles, berantem tuh. Yang pro Aristoteles, yang anti Aristoteles biasanya itu kubu atomisme. Berantem sehingga akhirnya mencapai, boleh dibilang, titik kerucutnya itu nanti Descartes, Newton, Leibniz, yang akhirnya melahirkan ilmu fisika klasik yang cukup mapan sampai berapa ratus tahun. Sampai kemudian,
Sampai kemudian menjelang munculnya, sebenarnya sebelum fisika modern itu juga sudah mulai. Menjelang lahirnya fisika modern, filsafat alam ini sepertinya ditinggalkan. Filsafat alam mulai ditinggalkan. Fisika menjadi urusan murni matematika. Nggak ada lagi itu perdebatan-perdebatan seperti yang antara Descartes, Newton, Leibniz, perdebatan modern seperti itu nggak ada, dibuang semua. Perdebatannya semua di atas kertas dengan persamaan matematika. Filsafat seolah-olah dibuang. Ada beberapa orang, dan yang boleh bilang terakhir mungkin Whitehead ya. Boleh dibilang fisikawan juga matematikawan yang masih berpikir secara filosofis. Boleh dibilang dia yang terakhir. Ada semacam apa ya? Mungkin ratapan dari beberapa orang yang mengatakan pengen mengembalikan lagi status filsafat, membalikan lagi dan membawa filsafat ke dalam perdebatan lagi di dalam ilmu fisika, dalam ilmu fisika modern sekarang. Sebab saya tidak mengerti terus terang. Sebab mereka mengatakan ada sesuatu yang hilang. Ada sebuah tradisi berpikir yang hilang di ilmu fisika sekarang yang hanya murni matematika, murni eksperimen. Ada sesuatu yang hilang, ada semacam guidance yang hilang. Kalau saya boleh, saya lupa kutipannya nih. Saya kemarin waktu debat di salah satu forum itu Niels Bohr atau Pauling ya, saya lupa. Entah Niels Bohr atau Pauling itu ngomongnya begini. Pauling atau Pauli atau Niels Bohr, saya lupa. 3 orang itulah geng-geng fisika kuantum. Mereka bilang begini. Kalian penelitian, ngumpulin data, datang data segepok. Itu datanya tuh chaos. Jangan dikira seperti percobaan anak SMA yang datanya tuh rapi gitu. Enggak. Data yang muncul di muka itu kacau. Bagaimana kita mengorganisasi data ini supaya menjadi sesuatu yang bermakna. Cara mau organisasi itunya itu bisa jadi intuisi, bisa jadi pandangan filosofis. Jadi sebenarnya hanya murni data enggak juga sebetulnya. Ada semacam kesadaran bawaan, asumsi bawaan yang mengarahkan para peneliti untuk menafsirkan data. Mungkin ini yang dianggap hilang oleh beberapa komentator pada saat ini, sehingga ya seperti kita tahu boleh dibilang filsafat hampir tidak mendapatkan tempat di dalam perdebatan ilmu-ilmu alam, terutama semenjak awal abad 20. Ya kalaupun masih ada perdebatan itu lebih banyak di ini ya, cognitive science itu filsafat masih rame itu di situ tuh. Orang seperti Dennett, philosophy of mind lah, philosophy of mind, cognitive science itu ilmu syaraf yang lagi ini apa sih, neuroscience itu lagi, kalau itu filsuf itu masih ribut tuh di situ. Tapi kalau untuk ilmu alam kita ngomong soal ruang, waktu itu sepertinya sudah hampir tidak terdengar lah. Saya tutup dengan itu aja sih.